want to thank each of you for your friendship. We have no better friends in the world than our Christian friends. And I want to thank each of you for your friendship. Tradition. We have no better friends in the world than our Christian friends. And I want to thank each of you for your friendship who believe in our great Judeo-Christian tradition. We have no better friends in the world than our Christian friends. And I want to thank each of you for your friendship. Keren banget ya, itu statementnya ya. Tuh ya. Jadi orang-orang Islam yang mengatakan, orang Islam diludahi. Nah ini bosnya orang Yahudinya bilang, kami tidak pernah punya teman sebaik orang Kristen. Ya karena orang Islam itu ya, kalau menurut Maimonides, orang Islam itu kurang ajar sekali saudara ya. Kami tidak pernah dipermalukan dan dihumiliat dan dipersekusi seperti orang-orang Islam ini. Mempersekusi kami katanya. Oke nih. Maju, pribadi kita tidak akan maju karena sifatnya thinking negatif. Ya inilah persoalan ya, saya sudah sampai ke psikologi ke umum ya. Terima kasih Pak Paul berikan kesempatan saya untuk berbicara. Terima kasih. Shalom. Tuhan bikin air bah, sebenarnya matiin rasa saksi itu. Saya mau setel ini ya, Netanyahu, we have no better friends than Christian. Keren ya saudara ya. And I want to thank each of you for your friendship. We have no better friends in the world than our Christian friends. And I want to thank each of you for your friendship. Tradition. We have no better friends in the world than our Christian friends. And I want to thank each of you for your friendship. Who believe in our great Judeo-Christian tradition. We have no better friends in the world than our Christian friends. And I want to thank each of you for your friendship. Keren banget ya, itu statementnya ya. Tuh ya. Jadi orang-orang Islam yang mengatakan, orang Islam diludahi. Nah ini bosnya orang Yahudinya bilang, kami tidak pernah punya teman sebaik orang Kristen. Ya karena orang Islam itu ya, kalau menurut Maimonides, orang Islam itu kurang ajar sekali saudara ya. Kami tidak pernah dipermalukan dan dihumiliat dan dipersekusi seperti orang-orang Islam ini. Mempersekusi kami katanya. Oke nih. Nih ada Nona cantik. Ya tuh 2D silakan. Jangan cuma Pak Andi yang bisa panggil aku Nona cantik. Oh aduh, ini kan sudah nih. Nah Pak Andinya tuh udah diomelin sama bininya itu. Iya. Oke lanjut. Jangan cemburu lah, kita kan nggak ada godain. Kita kan humor di sini ya Pak Paul. Ya, itu tadi Pak Teddy tadi. Pak Teddy masih di situ kan pencerahannya tadi bagus banget ya Pak Teddy. Pencerahannya Pak Teddy. Memang Iran tidak akan bisa memulai peperangan dunia ketiga atau memenangkan perang dunia ketiga ya karena dia akan berdiri sendiri. Negara-negara lain Arab itu juga mereka tidak mau mengalami kerugian, bahkan Eropa sendiri sama seperti tadi Pak Teddy bilang Marco itu sendiri dia kan mempunyai kaki dua ya, apalagi Eropa terus terang tidak ingin lagi mengalami cerita kejadian Holocaust yang terjadi. Dan ini di Austria mereka mengadakan perjanjian kerjasama dalam sejarah dengan Israel ya. Semua para politik di Austria ya melakukan menandatangani kunjungan dan kepercayaan terhadap perjuangan melawan antisemitisme ini ya yang ada di Timur Tengah di Austria. Jadi semua daratan Eropa kalau Iran mendesak terjadinya perang ya, otomatis negara-negara Eropa akan bersatu melawan Iran. Iran akan sendiri bertempur. Tidak akan pernah terjadi kemenangan terhadap pihak Iran ya.
Karena di dalam seperti kata Pak Teddy tadi, rakyatnya sendiri sudah terpecah, terbelah dua. Jadi yang saya rasakan cuman pendapat saya, Khamenei hanya membuat propaganda, membangkitkan semangat para grup Islam ini untuk jihadismus ya. Jadi kepoweran jihad, kita negara Islam, kita harus menang, kita agama rahmatullah ya gitu ya. Mereka tidak akan menang, cuman mereka hanya propaganda ya, propaganda untuk memberikan semangat jihad mereka. Kalau power mereka tidak ada lagi, benar nggak Pak Teddy? Nah itu mereka gunakan juga itu kepada para politik di Indonesia. Karena para politik di Indonesia ini kan kita tahu Indonesia adalah negara terbesar yang menyimpan teroris juga. Nah itu sebabnya udah nggak usah Indonesia propaganda hoax yang berlebihan. Karena Israel sendiri memikirkan rakyat di sana. Humaniter ini pun berjalan dengan baik ya. Yang mengganggu adalah teroris Hamas ini sendiri. Yang memiskinkan rakyat pun Hamas dan Hezbollah. Jadi seharusnya rakyat Indonesia berpikir secara logis, secara fakta kebenaran, jangan mengimpor dari news-news yang sampah gitu. Karena nggak ada gunanya, karena kalau Iran melancarkan serangan nuklirnya, otomatis semua, apalagi Cina, sudah mempunyai hubungan dengan Israel kan, dia akan membela Israel juga. Jadi Iran, sedangkan Rusia saja sudah kehabisan dana, sampai sekarang bagaimana di Ukraina, Turki sudah bangkrut, hanya mulutnya si Erdogan yang berkoar-koar. Jadi Iran akan berdiri sendiri, dia tidak akan mampu. Cuman dia hanya propaganda, teriak-teriak kekuatan saja yang isinya nol. Benar nggak Pak Teddy? Luar biasa, iya. Yang di Indonesia itu udahlah. Ya, saya harap Pak Prabowo, ini si Menlu, si Retno, Ma'ruf Amin, ya Mahfud MD itu diseleksilah untuk mempunyai kursi di pemerintahan. Itu saja yang pendapat saya Pak Teddy. Luar biasa. Memang benar ya, kalau sekarang kalau ingin maju, saya bilang tadi, yang kecil aja ya, yang kalau kita positive thinking, kita akan maju. Oleh sebab itu negara Indonesia keluarlah dari konteks kebencian itu. Kalau berpikir seperti ya, itu yang saya kagum kalau negara kita itu akan maju, keterbukalah. Itu saya mau mengembalikan bagaimana Benyamin Netanyahu yang itu oleh Pak Dr. Paul Sang itu live itu dia mengatakan masalah perdamaian, demokrasi. Dia jujur bagaimana tidak ada penindasan. Tapi benar-benar pandangan-pandangan kan itu pandangan-pandangan sangat itu pandangan-pandangan itu dari Kristen, orang-orang Kristen punya cara berpikir, kebenaran, keadilan, kejujuran, kekudusan, kesucian itu dasar-dasar itu untuk menciptakan perdamaian. Oleh sebab itu ya sendirinya Benyamin Netanyahu coba mengangkat bagaimana ada kemerdekaan bagi Israel. Apakah itu bukan dari Sionis, dia bilang Sionis Kristen gitu, dari Kristen itu dia bilang. Dari Balfour itu, dari mana itu, dari tokoh-tokoh orang kita gitu. Oleh sebab itu selalu dasar berpikir bagaimana ingin perdamaian, punya pegang dasar iman seperti itu, punya iman seperti orang Kristen yang diajarkan Kristus, perdamaian, demokrasi, ya semua yang melepas dari perhambaan itu yang itu. Kemudian dia contoh, dia kasih gambarkan bagaimana Iran, dia menekan rakyat.
Ya bagaimana kelompok-kelompok Hamas membunuh orang, membantai orang. Itu argumentasi yang benar-benar kuat yang dia sampaikan kepada orang, bagaimana dia juga mencintai orang gitu. Ini bangsa Israel. Itu yang jadi selalu jadi konflik. Tapi kalau kita bicara konflik lain-lain, mau benarkan siapa? Karena ini sudah nyata seperti kita di sini, kita ingin hidup bersaudara, ingin berdamai gitu. Bagaimana kita hidup berdamai bersaudara kalau Anda akan menyerang, membantai, membunuh? Apakah kita dibilang cuma ofensif, tidak defensif? Harus ofensif, defensif, ofensif gitu. Itu yang news-news yang berkembang sekarang ini gitu. Oleh sebab itu teman-teman di sini, inilah saya katakan kemarin, pada clue-nya, kesimpulannya itu masalah itu kebenaran itu gitu. Bukan di beritanya itu, selalu kita sampaikan karena Israel selalu itu menyampaikan berita kebenaran gitu. Iya Pak Teddy, saya tidak ada kebohongan di balik itu. Iya, Benyamin Netanyahu sendiri dia konkret tetap pada pendiriannya, memastikan kebenaran, dia tidak berubah sejak merubah, komitmennya. Itu senang gitu. Sehingga kalau berdiplomasi gitu dengan itu aja, mau negara besar punya kekuasaan apa, kalau dia berdiplomasi sudah kalah. Karena yang dia sampaikan itu adalah kebenaran apa yang terjadi gitu. Bukan dia ada maksud di belakang itu. Dia tidak ada. Kemarin kan ini media-media, contohlah media di Indonesia kemarin, wow ini Israel akan menciptakan Israel Raya. Gitu. Negara Israel Saya bingung ini Israel Raya ini apa lagi? Apa dia bilang proksi apalagi tuh bilang Israel Raya atau bilang ini itu orang memang karena ada kebencian gitu. Ya, artinya kita di sini kalau teman-teman saling hidup ingin mau berdamai, bersaudara kan enak gitu. Kita enggak ada itu. Sama aja kesimpulannya. Kayak Israel begitu, dia ingin bersaudara, berdamai gitu. Sehingga apa yang dia sampaikan adalah proses kebenaran itu karena perdamaian dan itu. Sehingga dia berikan kekuatan, punya kekuatan militer yang sangat luar biasa. Tapi saya potong Pak Teddy ya, Islam ini memang sudah dari dasarnya seperti apologet Pak Paul itu katakan, suka berbohong. Buktinya semua air dari Israel dirusakin, makanan juga diapain. Kan mereka sendiri yang merusak itu. Selama ini mereka mendapat income, teknologi, air, makanan dari Israel kan? Itu kan pernah ada seorang teolog terkenal itu mengatakan mereka sudah ditekan, sudah ada penekanan, memang sudah ada kebencian. Kebenaran itu mereka sudah tidak lagi, udah ada tekanan oleh sebab itu saya bilang karena ajarannya itu gitu, pendidikannya itu, doktrinnya itu sudah di kepala mereka. Nah, itulah saya bilang tali pendek itu. Mereka tidak berpikir ke depan itu mau jadi apa gitu. Cuma di otaknya itu bukannya dari pikiran saya ini, bukan berpikir dari pikiran saya gitu. Dari pikiran bagaimana kita membaca, merespons suasana itu dari media, dari kelompok-kelompok ini. Bukan saya berpikir, bro ini cuman berasumsi. Tapi bukan, kita baca mereka itu kelompok-kelompok ini karena sudah diajarkan doktrinnya, sudah diajarkan begitu, kebencian itu. Dan dalam konteks realitasnya kalau mengatakan bahwa kalau membunuh orang itu mereka sudah berpikir di surga gitu. Mereka sudah menyelamatkan itu gitu. Itu pikirannya gitu. Substansi dasar berpikir dari situ, esensinya berpikir dari situ. Nah, doktrin itu yang sulit dirubah di karakter orang. Mereka tidak suka damai, tidak suka bersahabat. Ya, semua yang unsur-unsur negatif itu ada di otak mereka gitu. Begitu juga terjadi di negara kita kan, bukannya karena pembangunan tidak maju, karena otak negatifnya sudah ada di kepala. Contoh otak negatif, ya kan,
melakukan syariah apa yang tidak diinginkan oleh A dipaksakan, jangan gitu. Kalau tidak itu Anda dianggap kafir, saya berhak untuk membunuh. Karena ajarannya sudah begitu. Ya. Memang sudah mendasar. Kalau kita kan susah, orang jahatin kita doakan aja gitu. Kalau orang tidak senang lah kita berdoa kepada dia. Kalau dia lapar kita beri makan gitu. Kalau beri itu karena positif. Itu aja cara berpikir. Saya potong Pak Teddy, tapi ini orang Indonesia tidak menyadari mereka sudah diperbodoh oleh seperti istilah Pak Teddy oligarks Hamas dan Hezbollah yang ada di Indonesia ini. Jadi mereka tidak merasa mereka sudah dibodohi. Itu saya baca lagi, ada Menteri Agama itu, siapa itu yang katanya keturunan dari Majapahit. Ini aneh dimasukkan di dalam Menteri Agama. Gimana ya? Yang enggak Indonesia itu tidak akan berubah kembali. Nah, nggak usah ngurusin Indonesia, udah.